Perang Palestina dengan Israel masih berlangsung. Serangan tersebut menjadi catatan sejarah baru di tengah sejarah panjang konflik pertanahan antara sengketa kedua wilayah tersebut. Konflik Israel-Palestina telah merenggut banyak nyawa dan membuat jutaan orang mengungsi. Pertanyaannya, konflik Israel dan Palestina terjadi karena apa? Siapa yang memulai perang? Simak sekilas ulasannya berikut ini. Sejarah Palestina dan Israel. Berikut ini rentetan sejarah konflik antara Palestina dan Israel yang dilansir dari laman Al Jazeera. Berikut ini faktor-faktor pemicu konflik Palestina dan Israel. 1. Adanya Deklarasi Balfour 1917 atau pendirian Rumah Nasional Yahudi. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat atau lebih dikenal Deklarasi Balfour kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris, di mana isi perjanjian dalam surat mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, serta memfasilitasi pencapaian tujuan itu. Hal inilah yang memacu konflik warga Palestina, karena mereka khawatir dengan perubahan demografi negara mereka. 2. Pemberontakan Arab tahun 1930-an. Ketegangan yang terus meningkat menyebabkan pemberontakan Arab yang berlangsung dari tahun 1936 sampai 1949. Pada April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Aksi tersebut berlangsung 6 bulan dan ditindas secara brutal oleh Inggris dengan melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran. Pada paruh kedua di 1949, Inggris telah mengerahkan sekitar 30.000 tentaranya di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, serta penahanan administratif hingga pembunuhan massal tersebar luas. 3. Keputusan PBB tahun 1947. Di tahun 1987, populasi Yahudi telah berkembang menjadi 33% di Palestina, dan mereka hanya memiliki 6% tanah. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengadopsi Resolusi 181 dengan menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Banyak yang beranggapan bahwa titik konflik awal Palestina dan Israel yaitu akibat keputusan PBB pada tahun 1947 ini. Kala itu, PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi 2 negara, yakni 1 negara Yahudi dan 1 negara Arab menyusul kehancuran sebagian besar warga Yahudi Eropa dalam Holocaust. Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 55% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Dilansir The Guardian, baik Palestina maupun negara-negara Arab tidak menerima pendirian Israel modern. Pertempuran antara Israel dan pejuang Palestina, imbasnya Mesir, Irak, Transjordania, dan Suriah ikut menyerang setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada Mei 1948. Perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949 menetapkan perbatasan baru secara de facto dengan memberi negara Yahudi tersebut lebih banyak wilayah. 4. Pembersihan etnis Palestina tahun 1948. Pada April 1948, lebih dari 100 laki-laki, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin yang ada di pinggiran Yerusalem. Tindakan itu menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1987 sampai 1989 telah lebih dari 500 desa dan kota-kota di Palestina dihancurkan. Peristiwa tersebut itu disebut sebagai Nakba atau berarti bencana dalam bahasa Arab. Perang 6 hari, Naksa. Pada 5 Juni 1967, selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab, Israel berhasil menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, yang diantaranya jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, serta semenanjung Sinai Mesir. Hal itu pun menyebabkan perpindahan paksa kedua bagi warga Palestina. Peristiwa ini berarti kemunduran atau dalam bahasa Arab disebut Naksa.
Intifada pertama, tahun 1993, dan berdirinya Hamas Intifada berarti perlawanan. Intifada Palestina pertama dilakukan di jalur Gaza pada bulan Desember 1987. Tepatnya setelah 4 warga Palestina tewas akibat truk Israel yang bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat. Kala itu pemuda Palestina melemparkan batu ke tank serta tentara Israel. Hal itu juga yang menjadi alasan berdirinya gerakan Hamas, cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan Israel. Intifada kedua tahun 2000, pemimpin oposisi Likud Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Ribuan pasukan keamanan pun dikerahkan di sekitar kota tua Yerusalem. Insiden tersebut memicu meluasnya pemberontakan bersenjata. Selama masa ini Israel membuat kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Saat itu juga Israel berhasil menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh otoritas Palestina. Alhasil, ruang bagi rakyat Palestina semakin berkurang. Perpecahan Palestina dan blokade Gaza. Di tahun 2004, Yasser Arafat, pemimpin PLO, meninggal. Setahun kemudian, untuk pertama kalinya rakyat Palestina memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Di tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan Palestina, sebagian karena reaksi atas korupsi dan stagnasi politik dari Partai Fatah yang berkuasa. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri. Namun, memburuknya hubungan antara Hamas dan Fatah menyebabkan perpecahan. Saat itu, Hamas memimpin pengambilalihan Gaza dengan bersenjata, sedangkan Fatah terus mengendalikan otoritas Palestina di tepi barat. Sejak saat itu, pemilu tidak diadakan lagi. Perang tersebut berlangsung berbulan-bulan yang menewaskan ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza, dan Fatah, partai utama otoritas Palestina, kembali menguasai sebagian wilayah tepi barat. Israel memberlakukan blokade darat, udara, hingga laut di jalur Gaza di tahun 2007. Mereka juga menuduh Hamas melakukan terorisme. Perang jalur Gaza Israel telah memberikan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni daripada tahun 2000-an, 2012, 2014, dan 2021. Lancaran serangan itu pun telah menewaskan ribuan warga Palestina dan merusak puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Tahun 2008, perang melibatkan penggunaan gas fosfor. Kemudian, pada tahun 2014, perang dalam kurun waktu 50 hari, Israel telah menewaskan 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Pada tahun 10 Mei 2021, Israel kembali meluncurkan serangan ke Masjid Al-Aqsa yang dipicu oleh perebutan wilayah Yerusalem Timur, tepatnya Sheikh Jarrah. Sekitar 11 hari perang, kedua negara menyepakati gencatan senjata, dan gencatan senjata pun dimulai pada Jumat, 21 Mei 2021. Serangan Hamas ke Israel. Tahun 2023 pada 7 Oktober lalu, Hamas menyerang Israel dengan menembakkan ribuan roket ke arah Israel. Ada sekitar 1.400 orang Israel tewas dan 4.082 lainnya terluka. Kemudian pasukan Israel pun menanggapinya dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang. Serangan balasan Israel di jalur Gaza kini menjadikan konflik ini menjadi wilayah yang belum dipetakan. Dilansir dari ABC News, setelah serangan Israel, pihak berwenang Palestina menyebut bahwa setidaknya 3.478 orang tewas dan 12,5 lainnya terluka di Gaza. Para pejabat pertahanan Israel membeberkan bahwa semua aliran makanan dan listrik ke Gaza akan diputus. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk pengepungan total. Serangan-serangan itu telah menimbulkan perhatian baru dan memicu protes di seluruh dunia. Konflik ini pun akan menjadi tanda dimulainya babak baru di tahun-tahun mendatang. Itulah tadi penjelasan tentang rentetan sejarah yang mendasari konflik antara Palestina dan Israel. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.